Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin at-tayyibin. Thumma ila hadratin jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ونخص خصوصا المؤلف تفسير جلالين الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, seluruh para asatid, seluruh para jamaah dan anak-anakku para santri semuanya, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam kedua bulan suci Ramadan, semoga seluruh puasa kita dan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, malam kedua merupakan malam pertama kita buka pengajian Tafsir Jalalain, melanjutkan yang biasa sepekan sekali. Sekarang insya Allah kita laksanakan setiap malam selama bulan suci Ramadan sampai nanti malam 20. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan untuk kita semuanya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa orang yang berRamadan tapi tidak berAl-Quran itu ibaratnya putus ekornya, putus buntutnya, putus keberkahannya. Sehingga orang yang berRamadan harus berAl-Quran. Kenapa demikian? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Siapa yang berRamadan harus berAl-Quran. BerAl-Quran itu bisa dengan sebab membaca atau mengkaji. Nah, malam ini kita mengkaji Al-Quran dengan tafsir Jalalain, semoga menambahkan pemahaman, keilmuan, dan keyakinan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik jamaah yang dirahmati Allah,
kita mulai lanjutan di dalam saya. Melanjutkan tafsir surah Ali Imran, sekarang ayat 139. Surah Ali Imran juz 4. Silahkan dicari Qur'annya atau tafsirnya. Surah Ali Imran juz 4 ayat 139. Pak Haji Hirman sudah ketemu? Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Tabarukan setiap hurufnya kalau di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Kalau Bapak membacanya di tanah haram, Makkah atau Madinah, maka pahalanya beribu-ribu kebaikan satu hurufnya. Apa ya? Ini bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ولقد كنتم
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا أي تضعفوا عن قتال الكفار wala tahinu dan janganlah kalian menjadi hina ay tad'afu janganlah kalian menjadi lemah an qitalil kuffar dari berperang melawan orang-orang kafir wala tahzanu dan janganlah kalian menjadi sedih alama terhadap perkara asobakum yang menimpa kalian bi Uhudin saat perang Uhud diharokati Pak takutnya dibaca bi ahadin bi Uhudin saat perang Uhud karena perang Uhud itu benar-benar menjadi pukulan yang dahsyat Pak yang membuat mental orang mukmin down. Sudah merasa menang, sudah di puncak kemenangan, tahu-tahu ada serangan balik hingga meruntuhkan segalanya. Benar-benar terpukul itu. Sehingga dihibur oleh Allah melalui ayat ini, kamu jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Wa antumul a'launa. Wa antum sedangkan kalian semua al-a'launa adalah golongan yang unggul, golongan yang tinggi bil golabah dengan sebab mampu mengalahkan alaihim terhadap orang kafir saat itu karena sempat menang Pak sempat menang tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak patuh kepada Rasulullah disuruh jaga tetap di atas gunung jangan turun apapun yang terjadi ternyata mereka turun karena melihat teman-teman di bawah sedang mengumpulkan harta rampasan ghanimah disitulah ada pukulan serangan balik yang membuat orang Islam akhirnya kalah tapi walaupun begitu Allah tidak menghina Allah tidak menyalahkan mereka itu sisi kemanusiaan in kuntum mu'minin kalian tetap menjadi orang menang in kuntum jika kalian semua mu'minin adalah orang-orang yang mukmin orang-orang yang percaya orang-orang yang iman haqqon dengan perkara yang hak wa jawabuhu dalla alaihi majmu'u ma qablahu kalimat ini merupakan jawab kalimat jawab itu dalam istilah ilmu nahwu atau grammar bahasa Arab Pak ada kalimat syarat ada kalimat jawab
Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika ada kalimat syarat jika, maka di belakangnya pasti ada kata maka. Jika kamu makan, maka kamu akan kenyang. Maka jika itu kalimat syarat, maka kalimat jawab. Itu dalam grammar bahasa Arab juga sama. Nah, wala tahinu itu kalimat jawab. Maka wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina. Maka kalimat jawab. Kalimat jawab disebutkan di sini wa jawabuhu, ini merupakan jawab. Jawab dalla yang menunjukkan alaihi majmu'u ma qablahu, yaitu kalimat-kalimat yang sudah terkumpul sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, rentetan ayat sebelumnya, nah, lalu ditutup dengan kalimat jawab wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Artinya apa? Kamu tetap menjadi pemenang. Yang penting kamu jangan berpaling dari Allah. In kuntum mu'minin. Kamu tetap berada menjadi orang yang beriman, jangan pernah berpaling. Kondisimu sempat dikalahkan. Nah, ini pelajaran buat kita, Pak. Bapak udah berjuang, udah merintis, ya. Ibarat untung bisnis di depan mata. Tahu-tahu Allah bikin keadaan menjadi berbalik. Ya, harusnya untung ternyata buntung. Down nggak mental kita? Waduh, bisa lemes, Pak. Makan nggak enak, tidur nggak enak, nggak enak, bingung tuh. Ya, hidup segan, mati mati nggak berani. Jangan down. Tetaplah menjadi orang beriman, jangan berpaling terus ngambek, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Kalau itu yang terjadi, babak belur kita, udah jatuh ketiban. Makanya apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita di luar ekspektasi kita, tetap beriman, jangan berpaling dari Allah. Nanti pasti Allah ganti dengan pertolongan-pertolongan yang lainnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, Bapak pernah kecewa nggak, Pak, dalam hidup ini? Pernah apa sering? Kayaknya wajah-wajah sering kecewa. Sekecewa apapun kita, entah dalam urusan apalah, jangan pernah berpaling dari Allah. Kalau itu bisa kita pegang teguh, pasti Allah raih tangan kita untuk kembali bangkit mendapatkan kemenangan itu. Tapi kalau Bapak kecewa, terus Bapak terus ngambek, berpaling, menjauh dari Allah, pamannya, ya udah hancur kita. Nah, makanya sekecewa apapun jangan pernah berpaling dari Allah. Iyamsaskum korhun, iyamsaskum, iyamsas, jika telah hakum pada kalian, ayyusibakum, jika telah menimpakum pada kalian, bi Uhudin, pada perang Uhud. Apa yang menimpa? Korhun. Korhun yaitu luka, sakit, atau terbunuh. Ya. Itu namanya korhun, Pak. Kerugian lah, intinya kerugian. Bi fathil qaf, dengan membaca fathah pada huruf qaf. Wa dhammuha, dan membaca dhammah. Ada membaca korhun, ada membaca kurhun. Ada yang membaca fathah, ada yang membaca dhammah. Yaitu jahduman, yaitu jahdu min jarhin, yaitu menahan min jarhin, daripada luka, wanahwihi, dan semisalnya saat peperangan Uhud. Ada yang luka karena panah, luka karena pedang, ada yang bahkan sampai terbunuh. Ya, nggak usah sedih, nggak usah terus mentalnya down, nggak usah. Kenapa? Faqad massal qauma qarhum misluh. Faqad massa, karena sesungguhnya juga menimpa al qauma, pada kaum, ay al kuffar, orang-orang kafir, qarhun, sebuah luka,
kerugian misluh yang sama bibadrin saat perang Badar. Waktu perang Badar 1:10 dimenangkan orang-orang mukmin, orang kafir babak belur, Pak. Matinya banyak, yang luka juga banyak. Di perang Uhud kondisi terbalik. Orang mukmin dihajar, orang kafir. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nggak usah kamu sedih. Kalau saat ini di perang Uhud kamu kalah, kamu merasa banyak kerugian, dulu orang kafir juga sama saat perang Badar. Di perang pertama kali itu Badar, yang kedua Uhud, Pak. Jadi berputar. Nah, di sini Allah menegaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyam, sungguh hari-hari itu, hari-hari, minggu, bulan, atau waktu, nudawiluha, itu Allah putar, kami putar itu hari atau waktu, ainusarrifuha, kami memutar itu waktu, bainan nas, di antara kehidupan manusia, yauman, pada suatu hari, lifirqatin, untuk satu golongan, wa yauman, dan hari yang lain, li ukhra, untuk golongan yang lain. Tujuannya apa? Liyata'azzu, agar mereka mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran. Artinya yang namanya hidup itu berputar. Kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Waktu perang Badar orang mukmin dikasih kemenangan, giliran perang Uhud orang mukmin dikasih kalah. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah. Kehidupan itu berputar. Saat ini mungkin kita di atas. Kalau lagi di atas, siap-siap. Suatu saat pasti di bawah. Yang di bawah nggak usah sedih, nggak usah berlarut-larut. Bersiap-siap, karena kalau sudah di bawah, nggak lama lagi akan di atas. Terus bagaimana biar di atas terus? Pengennya kan begitu, Pak. Pengennya kan di atas terus ya. Usaha lancar terus, badan sehat terus, untung terus, nggak mau rugi. Pengennya begitu kan? Nah, ini maunya kita itu mah. Maunya kita. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu udah sunatullah. Orang bisnis ya begitu, kemarin untung, ini rugi, besok lagi untung, besoknya rugi, biasa. Hari ini sakit, besok sehat, hari ini sehat, besok mati, bisa, Pak. Betul. Hidup itu gantian. Hidup itu gantian. Kalau saat ini kita dihidupkan Allah, pasti ada saudara kita yang dimatikan Allah. Betul nggak, Pak? Kalau saat ini ada bayi yang dilahirkan Allah, saat ini juga ada orang yang pasti dimatikan Allah. Entah di mana pasti. Hidup itu gantian, Pak. Apalagi jabatan, masa periodiknya jelas. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Kehidupan juga begitu. Nanti bapak mati digantiin siapa? Semua itu gantian. Bahkan orang punya istri, itu gantian, Pak. Percaya nggak Pak Haji Herman? Iya, Satiwan. Gantian nggak? Umpamanya Satiwan mati, digantiin nggak kira-kira? Bisa jadi. Oh, jandanya Ustadz Ikhwan. Nah, semoga panjang umur. Hidup tuh gantian, Pak. Atau istri kita mati, Bapak nikah lagi nggak? Dan ketika Bapak menikahi janda, berarti kan gantiin, Pak. Jadi semua itu gantian hidup ini. Jadi nggak usah pakai lebay, terus baper, nggak usah, biasa. Hidup itu memang gantian. Nah, dengan memahami sunatullah semacam itu, Pak, ketika lagi di bawah nih, ya sudah, sabarnya ditambah. Ketika lagi di atas,
syukurnya ditambah, sehingga kehidupan orang mukmin semua menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Udah gitu Pak, mau gimana lagi, memang begitu. Nah ini pelajaran kita ambil. Jadi kadang-kadang begitu Pak, lebaran nih, lebaran beda-beda Pak. Tahun kemarin mungkin Bapak dapat THR banyak dari mana-mana, bisa jadi lebaran besok zong semua, bisa jadi itu Pak, betul. Itu jadinya terus gimana? Ya udah biasa saja. Kalau lagi banyak syukurnya ditambah, kalau lagi nggak ada ya sabarnya ditambah. Tenang aja, tenang. Waktunya ngaji ya, ngaji itu pakai alasan, waduh nggak ada yang dimasak, urusannya apa dengan ngaji? Ngaji mah ngaji aja gitu loh. Tenang aja, tenang. Alhamdulillah saya dapat kiriman sembako, lagi saya bungkusin, bukan buat Bapak, bukan. Buat guru-guru nih Madrasah Diniyah Mardiyah. Saya itu merasa punya beban moral, masa nggak ada sembako? Ya Allah, saya punya tanggung jawab 12 guru yang harus saya berikan. Ibaratnya apa ya, bahasa munggah. Alhamdulillah Allah kirim tuh sembako. Tuh, saya ngambil juga enggak Pak, enggak saya. Pokoknya saya niatin mereka itu. Selanjutnya, mana tadi? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Waliya'lamallah, dan agar Allah melihat, mengetahui, yaitu ilma zahurin, mengetahui lahiriah, zahurin itu tampak dengan jelas. Ilmun zahurun boleh, ilma zahurin pilih. Bapak boleh baca dua cara, yaitu dengan pengetahuan yang tampak jelas. Alladzina, kepada orang-orang amalu yang menyatakan dirinya beriman. Allah pengen melihat apa? Akhlasu, yang mana mereka benar-benar akhlasu, mengikhlaskan, membersihkan fi imanihim, di dalam keimanannya, melihat min ghairihim, dibanding selain mereka. Jadi intinya ketika Allah menimpakan musibah, menimpakan mungkin kerugian, Allah tuh pengen melihat kamu benar-benar iman apa porak-porak. Ketahuannya itu kalau dapat musibah. Betul Pak. Kalau belum dapat musibah, kelihatannya mah mantep imannya. Ketahuannya ntar begitu dihajar dengan musibah, gimana nih? Oleng apa tetap iman tuh orang? Kalau tetap iman, nah inilah mukmin yang hak. Tapi kalau dihajar musibah terus oleng, sholat enggak, puasa enggak, ngomong sendiri ketawa, berarti keimanan kita gagal di situ Pak. Jadi tujuan Allah itu, makanya kalau Bapak kita semua lagi diuji Allah, Bapak sabar dan tersenyumlah. Kenapa tersenyum? Karena saat itu Allah juga tersenyum melihat kita. Kita diuji Allah, kok mampu bersabar, itu Allah tersenyum, girang. Girang kenapa? Girang melihat hambanya imannya kokoh. Lo diuji kayak begitu kok masih tetap mau sholat, masih tetap puasa, masih tetap ngaji, itu Allah tersenyum. Ini nih hamba yang ku sayang tuh yang begini nih. Jangan kayak orang sono, kalau punya duit masjid, kalau nggak punya duit hilang. Kalau lagi tanggal muda ngaji, kalau lagi tanggal tua hilang. Jangan begitu Pak, kalau hilang-hilangan bahaya itu. Takutnya hilang nggak balik-balik tuh. Ini yang bahaya tuh. Ini tujuan Allah itu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Wa yattakhidha, Allah ingin mengambil atau menjadikan minkum, dari kalian, dijadikan sebagai apa? Syuhada, syahidnya Allah. Ketika orang mukmin kalah di perang Uhud, banyak yang terbunuh, itu cara Allah menjadikan mereka syahid.
Seneng apa sedih harusnya? Seneng apa sedih? Harusnya seneng Pak, dijadikan syahid. Tapi kacamata manusia sedih, ya bapak gua mati. Itu kacamata manusia. Tapi kalau kacamata iman, alhamdulillah bapak saya menjadi syahid gugur di medan juang. Begitu Pak. Jadi sudut pandang iman dengan akal kita itu berbeda. Ketika Allah ngasih kita ujian, umpamanya kok bisnis gagal, berantakan, bahkan ditipu orang, sedih kita. Sisi manusia kita sedih. Namun kalau kita melihat sudut pandang keimanan, itu cara Allah mensucikan harta kita. Itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Itu cara Allah akan memberikan yang terbaik setelah kerugian ini. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, kemudahan. Artinya apa? Kebahagiaan dan kesulitan itu berbanding lurus, Pak. Kalau Bapak pengen mendapatkan kebahagiaan yang besar, harus siap diuji dengan musibah yang besar. Tapi kalau Bapak diuji maunya yang ringan-ringan saja, maka kebahagiaan yang diberikan juga ringan. Gimana? Mau milih bahagia yang besar apa yang kecil? Hah? Yang besar. Terus ujiannya maunya yang kecil apa yang besar? Oh, jeleknya kita itu tuh. Itu jeleknya kita. Malah maunya gak usah pakai diuji lah, langsung dapat, enak aja. Sunatullahnya nggak begitu Pak. Itu berbanding lurus. Makanya tenang Pak, ketika Allah membuat kita kok dengan ujian yang begitu dahsyat, tenang, sabar. Nggak lama Pak, pasti Allah berikan. Saya pakai gunakan kalimat pasti. Kenapa? Karena ayat Qur'annya bunyinya begitu. Nggak usah pakai insya Allah. Kalau bicara Al-Quran, insya Allah, itu namanya meragukan Al-Quran. Pasti Allah akan menyiapkan kebahagiaan yang hebat sebagaimana ujian yang Allah timpakan pada diri kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, itu dijaga imannya. Giliran pas begini mah percaya Pak. Begitu dihajar musibah, del oleng tuh. Iya, kelenger itu orang. Makanya ngaji itu menjadi penting untuk menyuburkan, menguatkan iman. Kalau lagi dihajar sadar, iya kemarin ngaji malam Sabtu, malam ngaji tafsir gitu. Ingat gitu Pak. Biar olengnya itu nggak lama-lama gitu loh. Bentaran aja. Sambil diminum Pak, minum Pak, minum. Selanjutnya, ayyukrimuhum, Allah memuliakan mereka yang gugur di perang Uhud bisyahadati, dengan syahadah, disaksikan oleh Allah menjadi syahidnya Allah, surga enggak pakai dihisab. Alhamdulillah. Jadi jangan suudzon, terus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya yang berbuat baik. Allah tidak akan menzalimi orang-orang mukmin yang taat. Tapi kok begini, kok menyedihkan, itu kan pandangan mata kita, akal kita. Coba lihat dari sudut pandang keimanan. Ternyata itulah cara Allah memuliakan mereka, yaitu menjadi syahid-syahidnya Allah. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Wallahu, adapun Allah, la yuhibbuz zalimin, tidak akan mencintai, tidak akan mencintai dan tidak pernah mencintai. La yuhibbu, yuhibbu itu fi'il mudhari' Pak. Fi'il mudhari' itu menunjukkan pekerjaan yang sedang terus berlaku atau pekerjaan yang akan terjadi, sehingga Allah tidak akan mencintai dan tidak pernah mencintai az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim.
Ay al-kafirin, yaitu orang-orang kafir yang saat itu sedang melawan mukmin pada perang Uhud. Dan ayat seperti ini umum. Apakah ini zalim hanya orang yang saat perang Uhud? Tidak. Siapapun orang yang berbuat zalim kena ayat ini. Artinya kena ayat ini termasuk orang yang tidak akan dicintai oleh Allah. Kita berbuat zalim, apapun itu kezalimannya, masuk kategori ayat ini, tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Rajin sholat, jidat sampai hitam, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi kok nyakitin hati orang lain, menzalimi orang lain, termasuk orang yang tidak bakal mendapatkan cintanya Allah. Makanya orang mukmin yang baik, hablum minallahnya beres, hablum minannasnya juga beres. Gampang apa susah? Apa susahnya? Susahnya karena di hati kita masih ada modus-modus lain, Bapak. Coba diplongkan gitu, Pak, plongkan aja, diikhlaskan, dibebaskan. Nanti Bapak akan mudah menemukan itu, Pak. Yang bikin kita kadang susah memaafkan, susah move on, itu karena ada gengsi, ada pertaruhan martabat, kata dia. Iya, gengsi itu yang bikin belenggu kan itu, Pak. Coba gengsinya dihilangkan, udah beres tuh, Pak. Nah, itu yang harus dilatih. Ay yu'aqibuhum, maksud dari Allah tidak mencintai orang zalim itu, ay yu'aqibuhum, Allah akan menyiksa mereka. Allah akan menyiksa mereka. Wa ma yun'amu bihi, wa ma adapun perkara yun'amu bihi yang diberikan nikmat, dijadikan nikmat alaihim terhadap mereka orang-orang zalim. Katanya Allah nggak seneng kok dikasih menang. Nah, logika kita kan begitu, Pak. Katanya Allah nggak seneng sama orang kafir, kok dikasih menang? Kenapa begitu? Jawabannya itu semua wama yun'amu bihi alaihim istidrajun, adalah istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu kalau bahasa orang Jawa itu dilulu. Kalau bahasa Betawinya diambulin. Kalau bahasa Indonesianya dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah, dijor dengan kenikmatan, tapi satu sisi dia semakin jauh dari hidayahnya Allah. Makanya Bapak, Ibu semuanya, kalau kita malamnya berbuat maksiat, kok pagi Bapak dibangunkan dalam keadaan sehat dan tetap dapat nikmat, hati-hati, Pak. Itu namanya istidraj. Bapak semalam berbuat maksiat, subuh juga kesiangan, tapi tetap badan sehat, tetap dapat nikmat, ya kan? Hati-hati, berarti kita sedang dilulu istidraj oleh Allah. Kok kita nggak berubah-berubah, besok kesiangan lagi subuhnya, besok begitu lagi, hati-hati, itu ibarat bom waktu. Kalau Allah udah gregetan nih, ibarat bom waktu, boom, habis semua, Pak. Allah bikin hancur, Allah bikin kita itu udah nggak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Itu yang bahaya, Pak. Itu. Beda dengan orang nih, habis berbuat dosa langsung dikasih sakit. Kira-kira segera tobat nggak itu orang? Langsung tobat, astagfirullah, ini kira-kira semalam nih. Nah, itu. Yang bahaya kan ketika berbuat maksiat mulu, tapi nggak pernah ditegur Allah, itu yang bahaya. Istidraj. Nah, ini golongan orang yang tertipu. Sholat mulu kayak enggak, mending gua nih nggak pernah sholat, duit. Nah, ada kan orang ngomong begitu, Pak? Terus Bapak terus bengong, iya juga. Nah, bahaya itu. Oleng imannya langsung itu. Masya Allah, hati-hati ya. Itu istidraj. Jadi jangan terus berpikir begini, Allah nggak adil, orang kafir dikasih menang. Enggak, itu cara Allah istidraj, ngambulin mereka sehingga makin jatuh dalam jurang kesesatan mereka. Itu. Selanjutnya,
waliyumahhisallahu alladhina amanu. Waliyumahhisallah ayyutahhiruhum, dan Allah akan membersihkan alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Ayyutahhiruhum, Allah membersihkan, mensucikan mereka minadzunubi, dari dosa-dosanya. Dengan apa Allah mensucikan? Bima yusibuhum, bima, dengan musibah, yusibuhum, yang ditimpakan kepada mereka. Nah, itu rahasianya Pak. Jadi jangan berpikiran negatif kepada Allah. Ketika orang mukmin kok dibikin kalah, banyak yang terluka, banyak yang terbunuh, banyak kerugian, itu cara Allah menghapus dosa-dosanya. Makanya ketika kita pun sama Pak, kok kita sudah berusaha taat, sholat berusaha tepat waktu, baca Quran juga rajin, tahajud rajin, kok masih diuji musibah ini itu, Bapak jangan berburuk sangka. Itulah cara Allah mensucikan dosa kita. Jangan terus ngamuk, percuma gua tahajud akhirnya bangkrut juga, jangan. Cara Allah mensucikan. Makanya kalau pengen mensucikan, Allah kalau pengen mensucikan, itu tidak serta-merta kita dibikin ingat dosa, tapi diuji dengan musibah. Terus sampai kapan nih? Sampai dosanya bersih. Seperti kopi nih Pak. Cara mensucikan biar menjadi bening, bukan kopinya dituang Pak. Bapak masukin tuh air putih, terus digrojok dengan air putih. Lama-lama kopinya keluar sendiri nggak Pak? Nah, kopi itu akan keluar. Kalau sudah keluar semua menjadi bening, disitulah Bapak akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi proses pembersihannya itu seberapa banyak noda yang ada dalam diri kita. Nah, kopinya kental banget, ya lama Pak urusannya itu. Lama. Mungkin dulu kita ahli maksiat, mabuk, kental banget lah. Terus pengen tobat, enggak kok serta-merta Bapak dibikin enak, enggak. Ada proses penyucian dosa-dosa itu dengan cara musibah. Sampai kapan? Sampai dosa kita bersih. Nah, makanya jangan pernah berburuk sangka. Allah punya niat baik. Nah, cuman kita melihatnya dengan kacamata iman, jangan kacamata logika kita, dengan iman. Wayam hakul kafirin, wayam haku, dan Allah akan membinasakan, ayyuhlika, menghancurkan, al kafirin, orang-orang kafir. Pada saatnya orang kafir itu akan dibinasakan Allah. Mungkin saat perang Uhud dia dikasih kemenangan, satu saat Allah akan binasakan. Terbukti loh Pak, komandan perang orang kafir yang perang Uhud saat itu siapa? Khalid bin Walid. Enggak lama Pak, Khalid bin Walid langsung masuk Islam. Enggak lama itu. Habis itu hancur udah. Kekuatan orang kafir hancur ketika ditinggal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu komandan yang nggak pernah kalah dalam perang, baik perang pada masa dia masih kafir ataupun dia sudah masuk. Itu Khalid bin Walid. Jadi cara Allah nanti membalas kesedihan orang mukmin, komandan orang kafir, Allah kasih hidayah. Yang tadi yang musuh membela Islam. Sakit yang dirasakan orang muslim saat itu terobati karena Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, itu kan luar biasa Pak. Siapa yang bisa menggoyahkan hati Khalid bin Walid kalau bukan Allah yang menggerakkan Pak? Ya, pentolan orang kafir loh Pak, komandan perang, nggak pernah kalah, cerdas, kuat, itu Khalid bin Walid. Tiba-tiba tergugah hatinya, masuk Islam, membela Islam sampai mati. Nah, itu kan pelipur lara dari Allah yang mahal harganya itu. Selanjutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Wah, ini ayat serem loh Pak. Saya kalau sampai ayat ini saya mandek biasanya Pak, mandek.
serem gitu. Kalau paham, kalau nggak paham mah nggak ada serem-seremnya. Biasa aja. Betul Pak, makanya ayat ini jarang saya pakai kalau baca Quran, kalau lagi jadi imam Pak. Jarang, karena serem dan saya pasti mandek, nggak kuat itu Pak. Am hasibatum ay bal ahasibatum, bal bahkan ahasibatum, apakah kalian menyangka anta dakhulul jannah, kalian bisa masuk surga? Apakah kalian punya prasangka akan masuk surga? Walamma, kita berprasangka pengen masuk surga enggak? Pengen. Walamma ya'lamillah, sementara Allah belum melihat alladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum dari kalian, waya minkum dari kalian, yaitu ilmun zuhurun atau ilmu zuhurin, yaitu dengan pengetahuan yang jelas. Waya alamas sabirin, dan Allah belum melihat as-sabirin, orang-orang yang sabar dari kelompok mereka, fisyadaidi, di dalam kondisi yang benar-benar terpepet, kondisi yang benar-benar darurat. Pak, jangan pede bisa masuk surga kalau belum kuat diuji dengan Allah. Itu Pak garis besarnya. Saya mau ahli surga. Jangan kepedean dulu. Jangan kepedean dulu kalau belum kuat diuji dengan musibah dari Allah. Sebab itu akan terjadi entah kapan kita akan diuji Allah seperti itu Pak. Kenapa harus diuji? Ya karena Allah pengen lihat kesungguhan kalian. Allah pengen lihat kesabaran kalian itu sehebat apa, kesungguhannya sehebat apa. Jangan cuma ngomong saya ibadah rajin, saya ahli surga. Ntar dulu. Ibadah itu enteng Pak, yang berat itu menerima musibah. Betul. Ibadah ku enteng, puasa enteng, sholat taraweh enteng. Yang berat itu Bapak dapat musibah, udah sakit, ketipu, terus besok puasa. Kuat gak Pak? Udah sakit, ketipu, udah gitu ada kabar istri selingkuh, terus sholat tarawih, bisa nggak? Berat. Ibadahku enteng, yang berat itu sabar menerima musibah, dan itu pasti terjadi. Jangan kepedean masuk surga kalau belum sabar menghadapi musibah. Makanya jangan pernah meninggalkan doa agar kita itu diberikan kesabaran oleh Allah. Jangan begini, minta nikmat terus. Jangan. Selipkan dalam doa itu, minta dikuatkan dalam kesabaran. Rabbana afrik alaina sobro. Ya Allah, afrik alaina, penuhi hati kami sobron, dengan kesabaran. Itu doa yang jarang dibaca loh Pak. Jarang. Yang ada tuh inna nas'aluka rizqan wasi'an, rezeki yang luas gitu kan. Jarang saya menyimak berdoa Rabbana afrik alaina sobron, ya Allah penuhi hati kami dengan kesabaran. Padahal itu doa yang sangat penting Pak. Umpamanya kok Bapak kok dikasih nikmat sedikit oleh Allah, enggak masalah kalau sabarnya banyak. Yang penting sabar. Nah, makanya di sini Pak, Bu, ibunya nggak ada ya? Ada? Satu. Wah, pahalanya diborong sendiri. Jangan lupa minta dipenuhi dengan kesabaran. Orang itu walaupun duitnya banyak, hartanya banyak, kalau sabarnya nggak punya, rusak Pak, pasti rusak. Dan seandainya nggak punya rezeki, nggak punya nikmat, tapi sabarnya hebat, aman. Ini Bapak nih,
badan sehat, duit banyak, ada yang ngajakin nge-mall yuk, ke kafe yuk. Kalau bapak nggak punya sabar, gas gitu. Cuman karena bapak punya sabar, enggak, ini Ramadan, enggak, saya mau ngaji aja. Kira-kira begitu kan? Makanya alhamdulillah Pak Indra sampai sini juga. Alhamdulillah. Saya iming-imingi ntar ngopi di pondok begitu. Haji Hilman, alhamdulillah lah. Itu. Selanjutnya, walaqad kuntum tamannawnal mauta. Dan sebelum dilanjut Pak, ujian kita dengan ujian para sahabat itu Pak, gak ada seujung kuku, gak ada seujung. Sahabat tuh benar-benar perang adu senjata Pak untuk mempertahankan Islam. Lah kita perang apa? Cuman merangi hawa nafsu doang. Kita nggak disuruh angkat senjata adu berhadapan-hadapan 1 lawan 10 orang. Kita hanya merangi diri sendiri tok, nggak seberat para sahabat. Itu. Makanya kita masih bersyukur. Itu. Coba kalau disuruh perang, kira-kira banyak yang maju, banyak yang ngumpet. Insya Allah. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Walaqad kuntum, dan sungguh benar-benar kalian telah berada atau pernah terjadi, yaitu tamannawnal mauta, mengharap kematian. Fihi, di dalam kalimat tamannawna, hadfu ihdat ta'aini, menghilangkan salah satu dua tak fil asli, di dalam kalimat aslinya. Aslinya itu tamanna tatamanna, aslinya itu begitu Pak. Walaqad kuntum tatamannawna, taknya dibuang sehingga menjadi walaqad kuntum tamannawna, aslinya tatamannawna. Nah, ini kaidah ilmu shorof. Tamannawnal mauta, sungguh kalian pernah berharap meminta kematian. Min qabli an talqauhu, sebelum kalian waktunya berjumpa dengan kematian. Haitsu qultum, sehingga kalian pernah bicara begini. Laita lana yauman kayaumi badrin linanala manala syuhadauhu. Kalian pernah bicara laita lana, seandainya bagi kami yauman, mendapatkan hari atau waktu kayaumi badrin, sebagaimana hari terjadinya perang Badar. Linanala, agar kami mendapatkan ma nala syuhadauhu, yaitu mendapatkan apa yang didapatkan oleh para syahid-syahidnya Allah saat itu. Dulu kamu ngomong kepengen bisa menjadi syahid sebagaimana syahid perang Badar. Sekarang udah dikasih kesempatan, yaitu pada saat perang Uhud. Lo kok malah sedih, gimana sih? Katanya pengen dapat syahid. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi diingatkan lagi oleh Allah, kamu dulu pernah ngomong begitu loh, kepengen bisa mulia menjadi syahid sebagaimana syahid-syahid Badar. Nah, ini dikasih kesempatan nih. Itu, jadi jangan berpaling lagi, karena itu udah sesuai harapan. Faqad ra'aitumuhu, maka kalian sudah menyaksikan kepada para syahid-syahid Badar. Sababuhu, yaitu sebab-sebabnya para syahid Badar mendapatkan syahid, kemuliaan dari Allah, sebabnya adalah al-harbu, karena adanya peperangan. Makanya orang mukmin melihat peperangan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kesempatan mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka gagah berani, Pak. Beda dengan orang munafik. Peperangan itu sesuatu yang menakutkan, merugikan, membahayakan, sehingga yang ada takut mulu. Udah siap perang malah kabur. Itu orang munafik, Pak. Kalau orang mukmin, luar biasa. Bapak bisa baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat hebat yang tak gentar melawan orang kafir. Berapa ribu siap maju. Nah, kenapa bisa begitu? Kok nggak ada takut-takutnya? Karena yang digunakan sudut pandang keimanan. Yaitu iman mengatakan dengan perang membela agama Allah, kesempatan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau hidup ya mulia, kalau mati juga mulia, syahid. Makanya muncul tuh kalimat ish kariman au mut syahidan. Mati, hidup, hiduplah kariman dalam keadaan mulia, au mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Ish kariman au mut syahidan. Ingat-ingat, Pak, jadi semboyan kita itu. Ish kariman, bareng. Ish kariman Au mut syahidan. au mut syahidan. Hafal belum? Hafalin Pak Jikarso ya. Ish kariman, hiduplah yang mulia. Au mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Ketika Bapak berangkat kerja mencari nafkah, ya, pastikan Bapak sedang berjuang di jalan Allah, cari rezeki yang halal. Au mut syahidan, atau kalau mau mati, mati syahid. Artinya apa? Jangan pernah meninggalkan kebaikan, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, sebab orang yang selalu istiqomah dalam majelis ilmu fahuwa fi sabilillah, orang itu berada di jalan Allah. Kapan waktu dia mati dijamin syahid. Amin ya robbal. Ini malam ini kalau Bapak mau mati syahid, Pak, mau nggak? Baru 2 hari mau puasa. Iya, emang kita mah begitu lagunya, Pak. Lagunya begitu. Saya pengen syahid. Beneran malam ini? Enggak, jangan malam ini. Lagu kita mah begitu. Makanya ya sudahlah, entah kapan kita diistiqomahkan dalam kebaikan, dimatikan dalam keadaan husnul. Ish kariman au mut syahidan. Tulis, Pak, jadikan status WhatsApp. Harus begitu. Jangan kebalikannya, hidupnya hina banget, nyari nafkah yang haram mulu, giliran mati ntar keblangsak matinya. Kita kan cuman itu pilihannya, Pak, pengen hidup mulia dalam hati di hadapan Allah, pengen mati ya syahid, jadi enak terus itu. Wa antum, sedangkan kalian semua tangzurun itu menyaksikan, atau ada menerjemahkan tangzurun itu kalian sudah menunggu-nunggu kesempatan untuk mendapatkan syahid. Ai basrahu, yaitu menunggu-nunggu. Tata'ammalunal hala, tata'ammaluna, kalian sudah berangan-angan, al-hala, tentang sebuah kondisi, kaifahiyah, bagaimana, hiya kembalinya ke syahid tadi, Pak, bagaimana kesyahidan itu didapatkan. Falima in hazamtum, maka kenapa in hazantum, kalian menjadi kalah dalam perang Uhud. Pikir, kenapa sih Allah bikin kalah di perang Uhud? Ya salah satunya jawaban dari keinginan kalian, yaitu pengen mendapatkan syahid. Ya udah dibikin kalah, udah
Ini udah bener semua Pak, takdir Allah tuh bener semua. Yang salah tuh logika kita. Logika kita. Makanya jangan pernah menyesali takdir. Karena takdir Allah itulah yang terbaik. Udah punya anak 4 kok masih nyesel. Ya nyesel gua punya istri. Dia punya anak 4 kok baru nyesel. Jangan. Itu yang terbaik udah. Gitu Ustaz Iwan. Gak usah pakai tukur tambah apa, nggak usah, udah nggak laku, nggak usah. Itu takdir yang terbaik. Wa nazala fi hazimatihim, wa nazala dan turun fi hazimatihim di dalam kekalahan orang-orang mukmin. Lamma asya'a ketika tersebar sebuah berita, annan nabiyya sesungguhnya nabi kutila telah terbunuh. Salah satu penyebab kekalahan perang Uhud adalah tersebarnya berita bahwa nabi sudah terbunuh. Karena memang betul Pak, itu nabi sampai berdarah-darah, giginya tanggal, pecah, giginya pecah. Yang depan Pak, gigi apa nih namanya? Yang depan gigi apa namanya? Seri apa taring? Yes, pokoknya itulah. Pecah. Bahkan pipinya pelipis pecah sampai berdarah-darah. Dan darah itu oleh Rasulullah ditadahin, diusapkan ke bajunya biar nggak netes ke tanah. Sehingga tampak di situ Rasulullah begitu parah kondisinya. Tersebar berita Nabi Muhammad telah terbunuh, udah langsung down semua itu orang mukmin. Gara-gara berita hoax. Dari dulu itu penyebar hoax ya orang munafik Pak. Dari dulu itu. Kenapa Rasulullah kok darahnya ditadahin, nggak dibiarkan jatuh ke tanah? Ketika Rasulullah ditanya begitu, Rasulullah menjawab, seandainya darahku jatuh ke bumi, maka Allah tidak akan ridho. Allah pasti akan membinasakan seluruh orang kafir. Dan aku tidak kepengen mereka binasa. Aku kepengen mereka mendapatkan hidayah. Coba kalau Bapak di posisi Rasulullah, di mana itu darah? Dibiarkan jatuh apa ditadain? Makanya Bapak gak dijadiin nabi. Artinya jelek sih. Itu Rasulullah itu begitu Pak, Masya Allah. Ditadain jangan sampai jatuh. Sebab kalau jatuh, malaikat lihat, Allah lihat, gak ada ampun tuh orang kafir. Pasti binasa. Karena kekasihnya tersakiti sampai darahnya netes ke bumi ini. Aduh, saya kalau cerita ini makin nangis lagi saya Pak. Makanya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Coba kalau Rasulullah itu enggak rahmatan lil alamin Pak, mungkin kita enggak kebagian iman Pak. Nah kita walaupun enggak pernah ketemu, enggak pernah berjumpa, tapi diberikan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Maka kita terima kasih, bersyukur kepada Rasulullah dengan cara apa? Menjalankan syariatnya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak baca sholawat. Dilakukan. Cara kita berterima kasih kepada Rasulullah. Makanya kalau kita baca sejarah perjuangan Rasulullah, kita tuh makin sayang Pak, makin sayang sama Rasulullah. Luar biasa Rasulullah itu mikirin kita umatnya, membela kita umatnya. Coba kalau Nabi kita seperti Nabi Musa, habis Pak, habis kita. Doanya langsung binasakan ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini orang kafir. Begitu aja doanya Pak. Udah habis kita. Serem penebusan dosanya. Nah untungnya kita, Nabi kita tuh penyayang gitu. Makanya jadilah umat yang
penyayang, jangan galak. Wa qala lahum al munafiqun, wa qala, dan berkata lahum kepada seluruh para prajurit orang-orang mukmin, al munafiqun, yaitu siapa yang berkata? Al munafiqun, orang munafik. Begini kalimat orang munafik, in kana kutila farji'u ila dinikum. Orang munafik itu memang bagian gembosin, Pak. In kana kutila, kalau memang benar Nabi Muhammad terbunuh, farji'u ila dinikum, kalian kembalilah ke agama kalian, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Itu orang munafik, tukang gembosin semangat. Bapak lagi jalan ke rumah, mau kemana? Ngaji. Ngaji, mau jadi ustadz apa? Itu bahasa-bahasa orang munafik tuh begitu, Pak, tukang gembosin. Terus bapak mikir, ya iya ya, ya udah nggak jadi ngaji deh. Mau kemana? Mau ngaji. Emang nggak capek habis terawih ngaji? Oh, jadi orang alim di sini ngopi, ngopi deh. Itu bahasa-bahasa gembosin orang dalam kebaikan. Itu namanya orang munafik, Pak. Makanya jangan sampai kita keluar kalimat-kalimat begitu, itu jangan. Orang munafik itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul, kecuali hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Kenapa ditegaskan dengan kalimat itu? Artinya kalau dia seorang rasul, layak kalau sampai wafat. Kalau Tuhan nggak mungkin mati. Dan Nabi Muhammad itu Rasul. Seandainya mati, wafat, ya pantas namanya juga Rasul. Maka kalimatnya wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang Rasul, bukan Tuhan. Makanya ketika benar-benar Rasulullah wafat, Pak, Sayyidina Umar bin Khattab, Pak, terpukul sekali itu. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, gua tebas batang lehernya. Langsung dihunus tuh pedang, Pak. Yang bisa menenangkan Umar bin Khattab cuman Abu Bakar. Dikatakan, wahai Umar, kalau engkau menyembah Muhammad, maka saat ini Muhammad telah wafat. Tapi kalau engkau menyembah Allah, maka Allah selamanya akan hidup. Baru dia sadar, iya, yang saya sembahkan Allah, bukan Muhammad. Baru tuh Umar sadar tuh, Pak. Wah, terpukul tuh. Nah, Nabi Muhammad itu Rasul. Artinya, qad kholat, sungguh telah berlalu. Min qablihi, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berlalu? Ar-rusulu, kisah Rasul-Rasul terdahulu. Bagaimana Rasul-Rasul terdahulu? Afa immitta au kutila, ay afa immata au kutila. Artinya afa immata, ada kalanya Rasul itu meninggal, mati, meninggal. Au kutila, atau ada juga yang dibunuh. Kanggo irihi, sebagaimana selain Rasulullah kan banyak, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh, Pak. Itu. Jadi udah biasa nabi-nabi terdahulu ya mati sendiri, ada yang mati karena dibunuh, biasa. Jadi kalau kita, Nabi kita Muhammad wafat, ya biasa. Emang Nabi Muhammad bukan Tuhan tapi Rasul. Ini kalimat ini untuk mengkanter, jangan sampai mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dia itu Rasul. Namanya Rasul ya manusia, satu saat pasti wafat. Mati apa meninggal, Pak? Bahasa Quran tuh mati, Pak. Coba kadang-kadang kalau saya ngomong mati, ditegur sama emak-emak, kasar amat bahasanya. Mata itu bahasa Arab. Ingkola betum, apakah afaimita, saya ulang dari situ. Afaimita, apakah jika telah mati itu Rasul,
au kutila atau dibunuh itu Rasul kanggoiri sebagaimana selain Nabi Muhammad Nabi terdahulu. Apakah ketika nabimu mati inkola betum kalian menjadi berpaling ala aqabikum kembali ke belakang menjadi orang murtad. Ai rojatum kalian kembali ilal kufri kepada kekufuran. Jangan. Nah, ini teguran Pak bagi orang mukmin gara-gara berita hoax itu mereka down akhirnya nggak bersemangat lagi dalam berjihad. Tegur Allah. Apakah kalau nabimu mati kamu akan kembali kufur? Salah. Harusnya nabimu mati kamu harus semakin gigih berjuang meneruskan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal jumlatul akhirah, adapun jumlah al akhirah, jumlah yang akhir, mahallul istifham adalah tempat istifham al inkari. Afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum. Jadi apakah ketika nabimu mati atau terbunuh kamu terus berpaling kembali kepada kekufuran? Ini nama istifham. Tapi istifham ini al-inkari. Al-inkari itu artinya bertanya tapi berharap itu jangan terjadi. Itu namanya istifham inkari. Apakah ketika nabimu itu mati kamu akan kembali kufur? Itu kan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu ingkari, berharap tidak akan terjadi. Namanya dalam ilmu balaghah namanya al-istifham al-ingkari. Maksudnya maka nama ma'budan. Tidaklah Nabi Muhammad itu ma'budan, zat yang disembah, bukan. Nabi Muhammad itu bukan yang disembah. Yang kita sembah itu Allah, dan Allah nggak akan mati. Nabi Muhammad itu bukan Allah, tapi Rasul yang mana suatu saat pasti mati. Nah, ini menyadarkan kita. Rasulullah itu bukan ma'bud, bukan yang disembah. Jadi tenang aja, mestinya tenang, teruskan dakwahmu, jangan terus kamu berlarut-larut dalam kesedihan, jangan. Maka ma'budan fatarji'u, maka kembalilah kalian, kembali bersemangat, kembali berjuang meneruskan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi, wa may yanqalibu ala akibaihi, waman dan siapa saja yang qalib, yang berpaling, berubah, berpaling ala akibaihi, kembali ke belakang menjadi orang Yahudi Nasrani, menjadi orang kufur, falayyadurrallaha syai'a, maka itu semua layyadurrallah, tidak menyebabkan madarat, tidak merugikan bagi Allah, syai'an, sedikit pun lo enggak. Falayyadurrallaha syai'a, kekafiran mereka kembali kepada kufur itu semua tidak merugikan Allah, syai'an, sedikit pun enggak. Jadi jangan merasa Bapak bisa mengecewakan Allah. Ayo kita bikin kecewa Allah. Caranya apa? Enggak usah sholat. Allah enggak bakal kecewa Pak. Karena itu semua enggak ngaruh bagi Allah. Oh, gerakan demo kepada Allah. Caranya gimana? Enggak usah sholat 3 hari 3 malam. Iya, Bapak yang malah akan kebelangsak itu. Pengen demo Allah kok begitu. Kalau pengen demo Allah, Pak, jangan, bukan demo, bermunajat. Bermunajat, merayu Allah. Oh, Allah kok didemo. Kalau pengen dirayu, bermunajat. Kita merayu Allah. Nah, biar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kepengen dikabulkan, tapi nggak pernah merayu Allah. Bapak tahu nggak cara merayu Allah? Cara merayu Allah, Pak, bangunlah di tengah malam. Ketika makhluk yang lain tidur dengan pulas, Bapak sendiri tuh melek, terus menyebut nama-nama Allah, memuji Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min. Begitu Pak.
Apal ke Asmaul Husna? Asmaul Husna nggak diapalin, gimana ngerayunya? Diapalin. Nah, itu cara merayu Allah. Nggak usah pakai minta, nggak usah, cukup merayu Pak. Cukup Bapak merayu dengan memuji Allah, nggak usah pakai minta, Allah kabulkan permintaan kita. Itu. Sama lah Pak, kalau Bapak lagi dirayu istri kan, nah, Pak Indra nih maunya dirayu istri, nggak usah pakai ngomong tuh istri, dompet langsung dikeletakin, cuma dompet ambil sendiri, ya gitu kira-kira. Apalagi kalau Allah ini. Wa innama yadurru nafsahu. Wa innama sesungguhnya perbuatan itu kembali kepada kekufuran. Yadurru justru memberikan madarat nafsahu kepada diri orang tersebut, merugikan diri sendiri. Nggak merugikan Allah, enggak, Allah nggak bakal rugi Pak. Tetap Allah sebagai Tuhan, nggak bakal tergantikan. Wa sayajzillahu syakirin. Wa sayajzillah, dan Allah pasti akan membalas asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, ni'amahu, terhadap nikmat-nikmatnya. Bacanya ni'amahu. Ini jamak taksir Pak. Isim mufradnya ni'matun, jamaknya ni'amun. Ya, kita harus paham kalimat-kalimat seperti itu. Kalau Bapak sambutan pamannya. Termasuk ustadzun, jamak taksirnya asatidun, asatidatun, ada dua jamak taksir. Nah, makanya kalau ada orang sambutan kok begini, yang kami hormati para asatid dan asatidah, salah itu Pak. Asatid dengan asatidah itu sama. Maksudnya guru-guru perempuan. Oh, kalau maksudnya itu mestinya yang kami hormati para asatid dan ustadzat. Begitu harusnya. Sebab asatid dan asatidah itu sama jamak taksir dari ustadzun. Gitu. Kalau yang dimaksud guru perempuan harusnya asatid dan ustadzat, bentuk jamak muannats salim. Masih ingat nggak jamak muannats salim Jilansah? Bersyukur ni'amahu kepada nikmat-nikmatnya Allah bisabati dengan apa? Dengan teguh. Kalau itu teguh itu artinya konsisten menjalankan perintah Allah. Jangan ngomong alhamdulillah saya dapat nikmat, alhamdulillah saya dikasih sehat, tapi subuh siangan mulu. Itu namanya bukan sabat. Bukan sabat, itu ngomong doang. Orang yang benar-benar bersyukur bisabati, harus teguh menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah badan sehat. Buktinya apa? Ke masjid kuat, ngaji kuat. Ngaku bersyukur, terima kasih ya Allah kasih sehat, ke masjid gak kuat. Ngaji gak kuat. Sholat tarawih ngakunya syukur dari mana? Makanya asyukru bisabat, harus dengan keteguhan. Semoga Allah penuhi hati kita dengan rasa syukur dan kesabaran, dan Allah kuatkan iman kita, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Shadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna watahu ala al-layli an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb.
rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Zawil Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.